Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Panitia Masjid Al-Munawaroh Kenten Permai Palembang bagikan 3,5 ton daging kurban ke warga. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mencatat lonjakan signifikan jumlah penumpang pada H-1 Idul Adha 2025. Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan siang ini, Sabtu 7 Juni 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Panitia Masjid Al-Munawaroh Kenten Permai Palembang Idul Adha tahun ini potong 21 hewan kurban dan bagikan 3,5 ton daging ke warga. Panitia Kurban Masjid Al-Munawaroh Kenten Permai pada Idul Adha 1446 Hijriah 2025 melaksanakan pemotongan hewan kurban hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Tahun ini jumlah kurban yang dipotong sebanyak 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Ketua Pengurus Masjid Al-Munawaroh Kenten Permai Palembang Dr. Henry mengatakan jumlah kurban tahun ini menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 21 ekor sapi. Namun diakuinya kualitasnya lebih meningkat dibanding tahun lalu. Sebanyak 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing kurban ini berasal dari 114 sohibul kurban yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, panitia telah menyebarkan 800 kupon kepada warga Kenten Permai dan sekitarnya, termasuk kaum duafa, rumah tafis, serta panti asuhan. Pembagian daging kurban dijadwalkan berlangsung siang ini usai sholat asar. Jumlah kurban terdiri dari 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing dengan total 114 sohibul kurban. Tahun ini lebih sedikit dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin tembus 20 sapi. Kupon sekitar 800 kupon yang sudah disebar. Untuk khusus yang jagal kita pakai jasa dari tukang jagal dari dari Ogan Ilir. Ya. Tapi untuk yang panitia kupon, panitia distribusi daging, penimbangan, kita pakai masyarakat dari jemaah dari Masjid Al-Munawaroh. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban Masjid Al-Munawaroh Kenten Permai Yulisto mengatakan proses penyembelihan dilakukan dengan tertib menggunakan jasa juru sembelih halal atau juleha profesional. Panitia menerapkan standar kesehatan ketat mulai dari lokasi penyembelihan hingga proses distribusi. Total daging kurban yang dibagikan mencapai 3,5 ton. Menurutnya, kepanitiaan dibentuk berdasarkan musyawarah, semangat kebersamaan dan kekeluargaan antar warga kompleks. Tidak hanya para pria, ibu-ibu kompleks juga ambil bagian dengan menyiapkan makan siang bersama untuk warga dan jemaah masjid. Alhamdulillah karena sudah rutin dan terkoordinasi dengan baik, jadi lancar-lancar saja. Dibagi ke seksi masing-masing. Terus untuk tim emergency juga, sama istrinya juga dokter, jadi langsung bagian. Jadi kita bentuk kupon. Sebelum pembagian kita sebar ke yang bersangkutan dan sudah disebar sebanyak 850 kupon. Pantauan RRI menunjukkan proses penyembelihan, pembersihan hingga distribusi berjalan tertib. Warga dan panitia saling bahu-membahu melaksanakan tugas masing-masing dengan rapi dan kompak. Masjid Al-Munawaroh pun kembali menjadi pilihan masyarakat untuk menunaikan ibadah kurban karena persiapan yang matang dan pelaksanaan yang profesional. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menghimbau masyarakat untuk membawa wadah sendiri dari rumah saat menerima daging kurban. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurangi lonjakan sampah plastik yang biasa terjadi saat pembagian daging kurban. Menurut Ratu Dewa, pemerintah Kota Palembang sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran yang membatasi penggunaan kantong plastik, terutama di sektor retail. Himbauan serupa kini diperluas hingga ke kegiatan pembagian daging kurban. Kita memang sudah ada edaran untuk tidak menggunakan sampah membawa kantong, tetapi kita gunakan untuk membawa kantong sendiri dari rumah. Contohnya kemarin kan kita sudah ada edaran untuk memanfaatkan apa yang terbuat yang jelas yang bukan terbuat dari plastik.
Pemerintah Kota Palembang juga mengajak panitia kurban di masjid dan mushola untuk berinovasi menggunakan wadah ramah lingkungan sebagai pengganti plastik. Harapannya masyarakat bisa lebih sadar terhadap dampak lingkungan dari penggunaan kantong plastik sekali pakai. Pemerintah Kota Palembang berharap masyarakat bisa mematuhi himbauan ini dan menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan. Mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur Idul Adha 1446 Hijriah, PT Kereta Api Indonesia KAI Divre 3 Palembang menambah 1 rangkaian kereta kelas ekonomi. Penambahan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas angkut dan kenyamanan penumpang selama periode arus mudik dan balik. Selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, PT Kereta Api Indonesia Persero, Divisi Regional 3 Palembang mencatat lonjakan penjualan tiket. Hingga Kamis 5 Juni 2025 tercatat sebanyak 13.242 tiket telah terjual, melampaui kapasitas yang disediakan sebanyak 12.818 kursi untuk periode perjalanan 5 hingga 9 Juni 2025 atau mencapai 103%. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengungkapkan, kereta api Bukit Serelo rute Kertapati Lubuk Linggau mencatat penjualan tertinggi dengan 7.122 tiket atau sekitar 115% dari kapasitas yang ada. Sementara itu, kereta api Sindang Marga mencatat 3.268 tiket penjualan atau sekitar 81,3%. Dan kereta api Raja Basa sebanyak 2.690 tiket atau 102%. Aida memperkirakan angka ini masih akan meningkat karena beberapa rute masih memiliki ketersediaan tiket parsial. Kami memprediksi okupansi penjualan tiket tersebut masih dapat bertambah seiring dengan penjualan tiket yang masih berjalan dan ketersediaan tiket parsial untuk kereta api Bukit Serelo pada rute tertentu masih tersedia. Ditambahkan Aida, untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, KAI menambahkan 1 kereta ekonomi pada kereta Bukit Serelo untuk keberangkatan 6 hingga 9 Juni 2025. Dan rencananya penambahan ini akan berlanjut hingga libur sekolah berakhir pada 13 Juli 2025. KAI juga akan mempertimbangkan penambahan 1 kereta eksekutif pada kereta Sindang Marga pada periode keberangkatan yang sama. Aida menghimbau calon penumpang untuk segera melakukan pemesanan tiket melalui platform resmi seperti aplikasi Akses by KAI, situs kai.co.id, atau mitra resmi lainnya guna menghindari risiko kerugian dari pembelian yang tidak resmi. KAI juga berkomitmen memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkesan, serta menyediakan berbagai kanal informasi melalui kontak person 121, WhatsApp, dan media sosial resmi KAI. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mencatat lonjakan signifikan jumlah penumpang pada H-1 Idul Adha 2025. Data PT Angkasa Pura II menyebutkan pergerakan penumpang mencapai 8.000 hingga 9.000 orang per hari. General Manager Angkasa Pura II Palembang, Iwan Winaya Mahdar, menyebutkan bahwa peningkatan ini mendorong pihak bandara untuk menambah 7 penerbangan tambahan. Total penerbangan pada masa libur panjang ini mencapai 60 flight per hari, meningkat dari sebelumnya yang hanya 53 penerbangan. Menurutnya, salah satu faktor pemicu lonjakan penumpang adalah cuti bersama yang memperpanjang masa libur hingga Senin mendatang. Hal ini membuat mobilitas masyarakat meningkat, terutama menuju berbagai destinasi domestik. Jadi jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kemarin, yaitu tanggal 4 Juni 2025. Ada 60. Kalau kemarin 53, sekarang ada 60. Kalau kemarin 6.300 tercatat, hari ini kita prediksikan di 8.000 sampai dengan 9.000 pergerakan penumpang. Sepertinya lebih ramai tahun sekarang ya, karena kita tahu ada cuti bersama sampai dengan hari Senin. Jadi durasi waktu libur panjangnya lebih lama di tahun kemarin. Iwan menambahkan, meski mengalami peningkatan penumpang, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang hingga kini masih melayani rute domestik.
belum ada penerbangan internasional yang dibuka kembali pasca pandemi. Terkait protokol kesehatan, Iwan menegaskan bahwa pihak bandara tetap menerapkan langkah antisipatif. Status penanganan COVID-19 masih berada dalam tahap waspada dan pengawasan terus dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh penumpang. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming kanal YouTube RRI Palembang Pro 1. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Banyuasin mencapai 100%. Bupati Banyuasin menyambut baik capaian ini dan menekankan pentingnya integritas para pengurus dalam menjalankan koperasi ke depan. Ya, alhamdulillah laporan kemarin dari Kadis PMD dan Koperindak sudah 100% hasil musyawarah sudah terbentuk koperasi. Progres pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Banyuasin telah mencapai 100%. Hal ini disampaikan oleh Bupati Banyuasin Askolani Jasi berdasarkan laporan terakhir dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD. Saat ini proses pengesahan koperasi tengah menunggu output legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM serta notaris terkait. Meski tanpa kendala berarti, Bupati menekankan bahwa proses paling krusial adalah penentuan pengurus koperasi. Ia mengingatkan bahwa pengurus merupakan penentu utama keberhasilan koperasi ke depan. Lebih lanjut, Bupati Askolani juga mengimbau seluruh pengurus koperasi agar taat terhadap aturan perkoperasian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa Pemkab Banyuasin melalui dinas terkait akan melakukan pengawasan dan pembinaan rutin termasuk dalam bentuk pelatihan. Sekarang tinggal lagi untuk mengupload ke Kementerian Hukum dan HAM dan sekaligus ke notaris. Dan ini dalam progres, masih dalam proses. Mudah-mudahan bulan ini semuanya selesai. Pertama, harus ikuti aturan perkoperasian yang sudah ditentukan oleh negara, oleh pemerintah, termasuk juga aturan-aturan turun bawahnya. Patuhi itu, karena kalau tidak dipatuhi, ya akan terjadi penyelewengan. Makanya kita ke depan sebagai pemerintah kabupaten melalui dinas terkait akan kita lakukan pengawasan. Dan ke depan tentunya yang paling terpenting lagi kita akan melakukan pembinaan. Nanti mungkin ada pelatihan karena untuk kepengurusan ini. Nah, kalau ini sudah jalan, yakin dan percaya koperasinya akan jalan. Koperasi Merah Putih ini berbeda dengan koperasi pada umumnya karena mendapat intervensi langsung dari pemerintah pusat. Intervensi ini mencakup pendanaan serta dukungan bisnis seperti halnya distribusi gas LPG, pupuk bersubsidi hingga alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Dengan penguatan dari berbagai level pemerintahan, Bupati Askolani optimis Koperasi Merah Putih akan mampu menjadi penggerak ekonomi desa yang efektif dan akuntabel. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar gratis menjadi perhatian serius pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar gratis menjadi perhatian serius pemerintah. Namun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa realisasi kebijakan tersebut menghadapi tantangan terutama terkait sumber pendanaan. Putusan MK bersifat final dan mengikat, tapi pihaknya harus realistis menyesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. Dalam rapat kabinet khusus yang membahas putusan tersebut, pemerintah memutuskan untuk memprioritaskan pembiayaan pendidikan gratis pada sekolah negeri, sementara sekolah swasta tidak termasuk dalam skema gratis sepenuhnya. Pak, ini Anda bisa bahas tadi sudah. Tadi sudah saya bahas di pidato saya tadi. Pak, berarti kita dukung Pak ya untuk Pak Gupta. Ya nanti kita lihat dulu. Tapi saya kira itu program yang bagus. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Abdul Muti, pendekatan ini diambil agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, Mendikdasmen menyampaikan sejumlah program bantuan pendidikan yang akan digulirkan pada tahun ini.
Pihaknya akan menyalurkan dana BOS untuk sekolah negeri dan swasta, serta memberikan bantuan intensif pemerintah bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 16,9 triliun rupiah melalui dana alokasi pusat untuk mendukung perbaikan sarana dan prasarana lebih dari 11.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Investasi tersebut penting agar kualitas pendidikan semakin membaik. Lamsihar Silitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. Jadi JRC tidak akan terpengaruh Pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Tidak hanya menorehkan prestasi di bidang olahraga, para atlet disabilitas yang tergabung dalam National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Sumatera Selatan juga menunjukkan kepedulian sosial dengan menggelar aksi berbagai kepada masyarakat yang membutuhkan di kota Palembang. Tak hanya berprestasi di arena olahraga, para atlet disabilitas yang tergabung dalam National Paralympic Committee Indonesia Sumatera Selatan juga menunjukkan peran aktif sebagai agen perubahan sosial. Hal ini tercermin dalam aksi sosial yang mereka lakukan dengan membagikan makanan dan uang saku kepada driver ojek online dan juga warga kurang mampu di sejumlah titik di kota Palembang. Ketua NPCI Sumsel Rian Yohari mengatakan, aksi ini sebagai bagian dari misi NPCI untuk membangun citra baru penyandang disabilitas. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata bahwa penyandang disabilitas mampu berkontribusi secara aktif di tengah masyarakat, sekaligus mematahkan stigma bahwa mereka hanya sebagai penerima bantuan. Ada beberapa sedikit rezeki, kami ingin berbagi kepada sesama. Artinya kalau dulu mungkin dilihat di mana-mana itu penyandang disabilitas itu selalu paradigmanya selalu meminta-minta. Nah, tapi sekarang dengan NPC kita rubah, NPC berbagi. Ya, artinya kita dengan rezeki kita harus berbagi kepada sesama, dan kami tanamkan juga kepada seluruh atlet untuk tetap rendah hati. Menurutnya, pembinaan atlet di NPCI tidak hanya berfokus pada prestasi olahraga, tetapi juga pada pembentukan karakter, etika, dan juga kesadaran sosial. Aksi para atlet ini pun mendapat apresiasi dari warga yang menilai kehadiran mereka membawa energi positif dan juga inspirasi bagi semua kalangan. Dari Jalan Jenderal Sudirman, Hari Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Maju